Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada hamdan wa syukranillah amma ba'd. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kitab Thaharah, yaitu sebagai untuk memenuhi tugas di mata kuliah materi PAI, MTS, SMP, SMA. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Thaharah, yaitu kitab yang bahas tentang bersuci, masalah bersuci. Al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada sab'u miyahin, yaitu 7 air, 7 macam-macam air. Apa saja itu? Yaitu ma'us sama. Yang pertama itu air langit. Apa ma'us sama? Air langit yaitu air hujan. Wa ma'ul bahri, dan yang kedua yaitu air bahri, air laut. Seasin-asinnya air laut itu masih tetap bisa digunakan untuk bersuci, untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Wa ma'un nahri, dan yang ketiga yaitu air sungai. Air sungai juga bisa digunakan, boleh digunakan untuk bersuci. Wa ma'ul bi'ri, dan yang keempat yaitu air sumur. Wa ma'ul aini, dan yang kelima air mata air, bukan air mata tapi air mata air sumbernya itu seperti di pegunungan. Nah, itu boleh digunakan untuk bersuci. Dan yang keenam yaitu wa ma'ul salji. Wa ma'ul salji yaitu air embun atau air wa ma'ul salji, air salju ya, air salju atau air es. Wa ma'ul bardi atau bardi yaitu air embun atau air yang pagi-pagi di rumput kan biasanya ada airnya itu. Nah, itu juga bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian kalau kita lihat dari segi fungsinya, yaitu seperti summal miyahu ala arba'ati aqsamin, yaitu kemudian airnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Ini berdasarkan fungsinya lah, secara bahasanya gitu. Yaitu yang pertama, yang pertama itu tohirin mutohirin, yaitu suci dan menyucikan. Air yang pertama itu suci dan menyucikan. Ghairu makruhin, yaitu tidak makruh digunakan. Ghairu makruhin istimaluhu, tidak makruh digunakan untuk kita bersuci lah. Bahwa ma'ul mutlak, yaitu dinamakan air mutlak. Ya, air yang 7 tadi, air mutlak itu yang kayak biasa kita digunakan untuk wudhu, untuk mandi, itu ma'ul mutlak. Yang kedua yaitu watohirin mutahirin, yaitu suci lagi menyucikan. Tapi bedanya makruhin isti'maluhu. Nah, tadi kan suci menyucikan, tapi kalau kita gunakan untuk bersuci itu tidak makruh, yaitu boleh. Nah, yang kedua ini suci menyucikan, tapi kalau kita pakai air itu makruh lah, makruh isti'maluhu untuk menggunakannya. Kenapa? Apa namanya, yaitu wahwa ma'ul musammas, yaitu air yang apa ya, yang panas lah, panas. Contoh, ada suatu tandon ini dijemur nanti itu kan airnya panas. Nah, kita gunakan itu untuk wudhu misalnya, kan itu bisa mengakibatkan apalah, mungkin nanti luka bakar, seperti luka bakar atau lainnya. Jadi ma'ul musammas itu makruh digunakan untuk bersuci, tapi tetap bisa suci menyucikan, boleh-boleh aja tapi makruh. Yaitu yang ketiga tohirin ghairu mutahhirin, suci tapi tidak bisa menyucikan.
Maksudnya gimana? Suci tapi tidak bisa menyucikan. Ligoirhi tidak bisa menyucikan lainnya lah. Maksudnya suci yaitu seperti air kopi, air teh, air kelapa. Mereka kan itu air yang suci. Tapi kalau kita pakai wudhu, kita pakai mandi itu atau eh, menghilangkan hadas lah, itu nggak bisa. Tapi kalau kita minum kan suci dia, tidak. Jadi itu yang ketiga yaitu suci tapi tidak bisa menyucikan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu air yang keempat wama'un najisin, yaitu air najis. Maksudnya air najis seperti apa? Yaitu wahwa alladhi halat fihi najasatu, yaitu yang terdapat atau menetap satu najis padanya, itu satu najis, wahwa dunal kullatain, tapi yang kurang dari dua kullah. Ya, perlu bawahi yang kurang dari dua kullah. Aukana kullataini, atau bisa melebihi dua kullah. Patagoyaro, tapi yang berubah lah, yang berubah. Dan kulatani itu yang dua kullah itu khamsu mi'atnya itu 500 liter lah, itu ukuran dua kullah ya. Bibakdadin, yang itu di Baghdad, wa takriban, dan dekat fil asahi. Jadi maksudnya gini, air yang kurang dua kul, air yang di apa tadi, air najis, yaitu air yang ada pada dirinya itu suatu najis yang kurang dari dua kullah kan. Contohnya ini ada ember. Nah tadi di ember ini adalah anak kecil, anak buang air kecilnya di sana. Nah itu menjadi air najis. Tapi kalau dua kullah gimana? Kalau melebihi dua kullah gimana? Itu bisa disebut air najis, air najis asalkan berubah di antaranya itu tiga, ta'amuhu aw launuhu aw rihuhu. Nah, yang tiga itu yaitu pertama ta'amuhu, itu apa ya, aw launuhu warnanya, aw rihuhu atau zatnya lah. Yang tiga itu kok berubah, itu dari warnanya yang dulu yang seharusnya bening malah agak kuning gara-gara najis tersebut. Jadi yang tiga itu, yang keempat itu air najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang atau mungkin masih banyak lah, masih banyak koreksi atau evaluasi. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.